Halo teman-teman, ketemu lagi dengan sahabat EKTL. Kali ini kita akan membahas mengenai komponen uji kompetensi ketenagaalistrikan. Apa saja sih yang merupakan komponen uji kompetensi ketenagaalistrikan? Mari kita bahas satu persatu. Komponen uji kompetensi terdiri dari 1. Okupasi jabatan, 2. SKTTK atau Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, kemudian tim uji kompetensi, lalu pemohon sertifikat kompetensi, kemudian yang kelima adalah tempat uji kompetensi atau TUK, kemudian yang terakhir adalah jabatan dan SOP atau IK atau instruksi kerja. Kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah okupasi jabatan. Okupasi jabatan disusun dalam 3 klaster utama, yang masing-masing klaster utama terdapat 3 kualifikasi kompetensi, yaitu operator atau pelaksana yang terdiri dari operator atau pelaksana muda, operator atau pelaksana madya, dan operator pelaksana utama. Kemudian analis atau teknisi yang terdiri dari analis atau teknisi muda, analis atau teknisi madya, dan analis atau teknisi utama. Lalu yang terakhir adalah ahli, yang terdiri dari ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Okupasi jabatan yang diuji harus sesuai dengan permohonan dari pemohon sertifikat kompetensi. Lalu yang kedua, komponen uji kompetensi adalah SKTTK atau Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. SKTTK yang telah dikemas dalam okupasi jabatan menjadi dasar penyusunan soal uji kompetensi. Kemasan SKTTK dalam okupasi jabatan terdapat kompetensi inti yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan. Dan juga kompetensi pilihan merupakan kompetensi pilihan dari beberapa kompetensi yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. SKTTK yang terdiri dari kompetensi inti dan kompetensi pilihan disusun dalam satu paket uji kompetensi. Penetapan SKTTK yang diuji harus sesuai dengan kemasan SKTTK dan okupasi jabatan dan permohonan dari pemohon sertifikat kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah tim uji kompetensi. Tim uji kompetensi merupakan asesor kompetensi yang wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi bidang yang diuji. Tim uji kompetensi berjumlah 3 atau 5 orang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan uji kompetensi. Kualifikasi kompetensi dari asesor kompetensi yaitu asesor muda, asesor madya, dan asesor utama. Salah satu dari anggota tim uji kompetensi ditugaskan sebagai ketua dengan persyaratan sebagai berikut. Kualifikasi kompetensi paling rendah adalah asesor kompetensi madya. Apabila anggota tim uji terdiri dari asesor kompetensi madya dan utama, maka ditugaskan sebagai ketua yang memiliki kompetensi paling tinggi yaitu asesor kompetensi utama. Lalu yang keempat adalah pemohon sertifikat kompetensi. Pemohon harus memiliki pengalaman pada okupasi jabatan yang akan diuji atau telah memiliki sertifikat pelatihan yang relevan pada okupasi jabatan yang diuji. Pemohon mengajukan permohonan kepada LSK antara lain permohonan perorangan, daftar riwayat hidup, okupasi jabatan, dan penilaian mandiri. Lalu, permohonan dapat dilakukan melalui institusi atau permohonan dilakukan oleh perorangan. Kemudian yang kelima adalah tempat uji kompetensi atau TUK. Status kepemilikan TUK dapat berupa milik LSK, milik pemohon, atau perusahaan lain yang bekerja sama dengan LSK. TUK harus sesuai dengan okupasi jabatan dan SKTTK yang diuji, dan memiliki tempat uji tulis dan tempat uji praktek. Tempat uji praktek harus dalam kondisi baik, yaitu dapat berupa instalasi tenaga listrik, simulator, atau miniatur.
Kemudian yang ke-6 atau yang tidak kalah pentingnya adalah jabatan dan SOP atau IK atau instruksi kerja. Jabatan dan SOP atau IK menjadi acuan untuk menilai kompetensi seseorang berdasarkan okupasi jabatan dan SKTTK yang dimohon. Jabatan merupakan kedudukan seseorang atau pemohon pada organisasi dalam melaksanakan pekerjaan. SOP atau IK merupakan prosedur seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. SOP atau IK harus sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan harus menggunakan dokumen mutakhir. Jadi demikianlah komponen uji kompetensi teman-teman. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.